Saudara-saudari terkasih, semoga Tuhan memberi kita sekalian damai sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan bersama saya, Saudara Ardianus Nahal WFM. Pada hari ini kita merenungkan Injil dari minggu ketiga masa Advent. Maka mari kita mengawali renungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sangat mencintai kami. Engkau menghendaki agar kami memperoleh keselamatan. Karena itu Engkau mengutus putramu ke dunia untuk hadir bersama kami, tinggal bersama kami orang yang hina ini. Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Engkau memberikan kami tokoh yang patut kami contohi, yang patut kami teladani, yaitu Santo Yohanes Pembaptis. Maka hadirlah bersama kami saat ini ya Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu merenungkan sabda-Mu, agar kami mampu menimba semangat yang ditunjukkan oleh utusan Santo Yohanes Pembaptis. Dan semoga pada akhirnya kami juga mampu untuk menjadi Yohanes Pembaptis dalam masa saat ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu
ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, tadi saya mendengar ada sahabat saya bercerita bahwa ia merasa nyaman di tempat kerjanya. Rekan-rekan kerjanya begitu kompak. Karena apa? Karena pimpinannya selalu memberi support, menghargai, dan mengapresiasi segala usaha dan kerja mereka setiap hari. Dia senang katanya. Nah, saudara-saudari terkasih, semua kita, semua orang pasti senang kalau dipuji, pasti senang kalau dihargai, pasti senang kalau diapresiasi kerjanya. Ia akan tambah semangat untuk bekerja. Tetapi sebaliknya, kita tidak suka kalau dicela, diremehkan, dan dihina. Nah, seorang pimpinan yang senantiasa memuji, menghargai karyawannya, pasti karyawannya akan sangat senang dan membuat dia tambah semangat untuk bekerja dan akan berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Tetapi sebaliknya, kalau pimpinan itu selalu mencela bawahannya, tidak menghargai hasil kerjanya, maka bawahannya akan menjadi frustrasi, tidak memiliki semangat untuk bekerja karena ia merasa tidak dihargai, karena ia merasa bahwa segala usahanya sia-sia. Maka para saudara-saudari, pujian itu penting. Ketika kita memberikan pujian kepada seseorang, maka ia juga memiliki keterbukaan hati untuk bersedia dikoreksi supaya usaha dan karyanya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Tapi sayangnya, tidak semua orang begitu gampang untuk memuji, menghargai orang lain. Tidak semua orang akan lebih mudah untuk mengakui kelebihan dan keunggulan orang lain. Tapi sebaliknya, lebih mudah untuk menonjolkan dirinya sendiri dan meremehkan pihak lain. Nah, ketika kita dalam hidup setiap hari
mengandalkan kemampuan kita sendiri, dan menganggap bahwa semua kesuksesan dan keberhasilan kita adalah usaha kita sendiri, maka kita akan sulit untuk menghargai, untuk memberi pujian, untuk memberi kesempatan kepada orang lain. Kita merasa bahwa hanya kitalah yang bisa, hanya kitalah yang mampu, dan orang lain tidak bisa. Nah, relasi ini, sikap seperti ini tidak hanya terjadi dalam relasi antara sesama manusia, tetapi juga dalam relasi dengan Tuhan. Ketika mencapai kesuksesan, ketika mencapai keberhasilan, kita merasa sekali lagi ini adalah usaha saya sendiri. Ini adalah hasil kerja keras saya sendiri. Dan sebaliknya, kita melupakan Tuhan. Kita meremehkan bantuan dan sumbangan dari orang lain. Tapi sebaliknya, ketika kita gagal, ketika kita jatuh, kita dengan mudah mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita. Tuhan itu tidak pernah berpihak pada kita. Dan orang lain tidak pernah membantu kita, tidak pernah mendukung kita. Nah, saudara-saudari terkasih, hari ini kita memasuki minggu ketiga masa Advent. Dalam bacaan Injil hari ini ditampilkan kepada kita seorang tokoh, yaitu Yohanes Pembaptis. Kalau kita mendengar baik-baik tadi dalam bacaan Injil, banyak orang datang kepada Yohanes untuk mendengarkan dia. Tampilan diri Yohanes begitu memukau, membuat orang kagum. Dan banyak orang datang untuk mendengarkan dia. Karena itu juga banyak orang yang bertanya-tanya, siapakah orang ini? Mereka mengira mungkin ini adalah Mesias. Mereka mengira mungkin ini adalah Elia. Mereka mengira mungkin dia ini adalah salah satu nabi yang akan datang. Tetapi kita mendengar tadi bahwa Yohanes dengan rendah hati mengatakan, aku bukan Mesias. Aku bukan Elia. Aku bukan salah satu nabi yang akan datang. Tetapi sebaliknya, aku adalah orang yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Dia juga mengatakan bahwa kalau aku membaptis kamu dengan air, dia yang akan datang lebih besar daripadaku. Untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan air dan Roh Kudus. Suatu pribadi yang rendah hati, yang menyatakan dengan tegas siapakah dirinya di hadapan Tuhan, siapakah dirinya di hadapan Yesus. Karena itu juga dalam kesempatan lain ia mengatakan, biarlah ia semakin besar dan aku semakin kecil. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dalam masa Advent ini, kiranya sikap Yohanes ini yang harus kita hidupi dalam rangka mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kita mulai dengan hal-hal yang kecil, mulai memberi pujian.
kepada orang-orang di sekitar kita. Memberi pujian kepada orang-orang yang membantu kita. Memberi pujian kepada orang-orang yang menjadikan kerja kita. Menghargai usaha dan kerja bawahan kita. Dan semoga dengan itu mereka juga bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk menjadi Yohanes lain, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam diri mereka dan juga dalam diri orang-orang lain. Maka saudara-saudari terkasih, marilah kita mencontohi teladan kerendahan hati dan kebesaran jiwa dari Santo Yohanes Pembaptis. Semoga Tuhan memberkati kita. Saudara-saudari terkasih, mari kita hanya sejenak untuk meresapkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengar. Sekarang mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, rekan-rekan kerja kita, atasan kita, bawahan kita, senantiasa dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.